Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pranodiansa. Kali ini saya akan men-share tutorial membuat surat gugatan. Nah, apa itu surat gugatan atau gugatan? Gugatan adalah permasalahan perdata yang mengandung sengketa antara dua orang atau lebih yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, di mana salah satu pihak sebagai penggugat untuk menggugat, dan salah satu pihak lagi sebagai tergugat. Nah, di sini saya sudah membuat contoh mengenai surat gugatan yang penggugat dan tergugatnya berdomisili di Kota Tasikmalaya. Sini di atas ada kop surat. Ini bersifat opsional, boleh ada, boleh tidak. Kemudian tentunya judulnya surat gugatan. Kemudian di bawah lagi ada tempat dan tanggal dibuatnya surat gugatan. Sini ditulis tempatnya Tasikmalaya, kemudian tanggalnya 4 Juli 2022. Perihalnya jelas gugatan one prestasi karena si tergugat itu tidak membayar hutang sebagaimana mestinya kepada penggugat. Nah, kemudian ada pengadilan negeri yang dituju. Ini harus sesuai dengan kompetensi relatif yang ini di sini gugatan itu diajukan di pengadilan di mana tergugat itu berdomisili, yaitu di Kota Tasikmalaya. Jadi tujuannya itu kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Tasikmalaya di Jalan Siliwangi nomor 18 Tasikmalaya. Kemudian dibawa dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini. Nah, ini adalah identitas dari kuasa hukum karena penggugat itu memberikan kuasa khusus kepada kuasa hukumnya. Dengan surat kuasanya itu nomor sekian. Nah, ini nomor surat kuasanya. Kemudian ini ada identitas penggugat, nama dan alamatnya. Kemudian harus disebutkan sebagai penggugat. Dan di bawah kemudian dilanjutkan dengan identitas penggugat sama nama dan alamat. Dan disebutkan juga sebagai tergugat. Kemudian ada posita. Posita adalah dasar diajukannya gugatan atau alasan-alasan gugatan. Posita ini terbagi menjadi dua yang harus ada, yakni menguraikan kejadian atau peristiwanya atau kronologinya, dan yang kedua tentang dasar hukumnya. Dasar hukum apa yang dilanggar oleh tergugat. Di sini dicontohkan tanggal sekian itu melakukan perjanjian hutang piutang, kemudian hutangnya ini sekian, kemudian dijaminkan oleh sebidang tanah. Nah, apabila ada jaminan itu harus jelas sertifikat hak miliknya, kemudian luas tanahnya dan batas-batasnya. Kemudian jatuh temponya di sini dituliskan, kemudian harus sudah melakukan somasi sebanyak 3 kali sebelum dibuat surat gugatan ini ke pengadilan negeri. Nah, ini dasar hukumnya yang dilanggar oleh tergugat, yakni pasal 1238 KUH Perdata. Kemudian diuraikan hutang dari tergugat kepada penggugat. Karena ini adalah bank, maka ada hutang bunga. Kemudian ditotalkan hutangnya sekian. Nah, kemudian petitum. Petitum itu adalah putusan yang diminta atau tuntutan yang diminta kepada pengadilan. Petitum itu ada 2 atau 3 jenis. Yang pertama tuntutan pokok, kemudian tuntutan tambahan, dan kemudian tuntutan subsidiar. Nah, di sini tuntutan pokoknya yakni mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, kemudian mengesahkan perjanjian hutang piutang dengan si tergugat, kemudian
menyatakan sah hutang itu, kemudian menyatakan tergugat melakukan berprestasi, kemudian menghukum tergugat untuk membayar hutang. Nah, kemudian diuraikan hutangnya, kemudian barang jaminannya harus disebutkan ya. Kemudian menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu dengan mengesampingkan adanya putusan upaya banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Nah, ini merupakan tuntutan tambahan. Ini juga sama menghukum tergugat untuk membayar denda keterlambatan itu merupakan tuntutan tambahan. Nah, ini subsidiar ini dalam rangka mengantisipasi apabila tuntutan pokok dan tambahan tidak diterima oleh hakim. Tuliskan dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya ex aequo et bono. Dan wajib dibubuhi tanda tangan dan di atas materai oleh penggugat, dalam hal ini kuasa hukumnya. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.